Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Kristus. Oleh karena segala kebaikannya, kasih-Nya yang begitu melimpah kepada setiap kita masih bisa berada di dalam hari-hari kehidupan kita. Mari semua yang sudah menantikan sarapan sorgawi, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mampukan kami hidup untuk mengerti maunya Tuhan. Mari ya Bapa, berfirmanlah, kenyangkan rohani kami. Bapa, bimbing kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin menikmati kebenaran firman-Mu. Amin. Anak-anakku dan seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, firman Tuhan minggu ini mempunyai tema berjaga-jaga terhadap kesesatan. Di dalam dunia ini, iblis selalu berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup benar, supaya tersesat menjadi tidak benar, supaya tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan, yaitu hidup di dalam dosa. Dan firman Tuhan pagi hari ini berjudul ciptaan yang sempurna. Kita seringkali mendengar bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari semua apa yang Tuhan telah ciptakan. Apa maksudnya ciptaan yang paling sempurna? Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita lihat, apa sih yang dimaksudkan dengan ciptaannya yang sempurna? Yang pertama, bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut contoh dirinya sendiri, menurut segala apa yang ada di dalam dirinya. Contohnya dirinya itu siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Seringkali kita sudah mendengar firman ini dan
saya juga seringkali menyampaikan firman Tuhan ini bahwa manusia diciptakan, ambil contohnya dirinya Tuhan, bukan seekor hewan atau setangkai bunga, bukan juga pohon tertentu, ya, tetapi manusia diciptakan menurut contohnya, gambarnya Allah sendiri. Kemudian, kenapa disebut sempurna? Yang kedua adalah Tuhan menciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan tidak menciptakan laki-laki semua. Tuhan tidak menciptakan perempuan semua. Tuhan menciptakannya laki-laki dan perempuan. Oke, kalau begitu perhatikan baik-baik. Mengapa Tuhan menciptakan tidak laki-laki semua? Mengapa Tuhan tidak menciptakan perempuan semua? Kita baca ayat yang berikutnya, ayat ke-28. Allah memberkati mereka. Nah, lihat ya, ada laki-laki dan perempuan, lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah berfirman kepada siapa? Kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah laki-laki dan perempuan. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberi perintah kepada laki-laki dan perempuan ciptaannya ini untuk beranak cucu, ya, untuk memenuhi bumi. Tuhan tidak berbicara kepada pasangan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan untuk beranak cucu. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Dia menciptakannya sepasang. Ya, sepasang. Kalau kata sepasang, ya, itu sebenarnya berarti dua, tetapi beda. Ya, sepasang manusia, sepasang sandal, sepasang sepatu. Kalau sepatunya kiri dan kiri tidak dikatakan sepasang. Ada sepatu sih, dua sepatunya sepasang, bukan. Loh, kan dua. Sepasang dong. Bukan, karena dua-duanya kiri. Kalau sepasang kiri dan kanan berbeda. Yang kiri tidak bisa menjadi kanan, yang kanan tidak bisa menjadi kiri. Nah, ya, Tuhan berkata kepada sepasang manusia ini, ciptaannya yang pertama untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pagi hari ini dengan tegas bahwa Tuhan menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, bukan pasangan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jangan tersesat. Ya, jangan tersesat. Karena di zaman sekarang banyak sekali contoh-contoh yang sesat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu adalah sesat. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan untuk beranak cucu.
Tapi Miss Grace, ada tuh pasangan badminton perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu berbeda. Ya, itu pasangan di dalam pertandingan olahraga, bukan untuk beranak cucu. Ya. Kalau pasangan untuk beranak cucu menjadi apa? Papa dan mama, ayah dan ibu, seperti kedua orang tuamu. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, perhatikan baik-baik. Banyak film, banyak cerita, banyak contoh di sekitarmu, di sekitar kita saat ini. Banyak berita yang mengatakan, yang memberikan contoh seolah-olah laki-laki berpasangan dengan laki-laki untuk menjadi apa? Seperti suami istri. Ya, Tuhan tidak menciptakan laki-laki dan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan untuk beranak cucu. Perhatikan baik-baik. Yang dikatakan oleh Tuhan adalah kepada Adam dan Hawa, ya, sepasang manusia, ada laki-laki dan perempuan. Mari kita akan membaca ayat yang berikutnya, tetap di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, lihat, perhatikan baik-baik. Tuhan mengambil salah satu rusuk daripada Adam. Ya. Lalu dari tulang rusuk itu Allah membangun, bukan membentuk. Ya. Membangun tuh artinya mendirikan, menyusun, begitu. Ya. Seperti kamu menyusun permainan Lego, ya. Dari susunan-susunan itu kamu bisa dari balok-balok Lego, maksud saya, kamu bisa menyusunnya menjadi bangunan tertentu, menjadi bentuk tertentu. Nah, ini kata membangun, begitu ya. Dikatakan dia membangunnya seorang perempuan. Perhatikan baik-baik. Dari tulang rusuk laki-laki, Tuhan menjadikan seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu adalah bukan ciptaan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan. Siapa yang menciptakan laki-laki? Tuhan. Siapa yang menciptakan perempuan? Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan untuk beranak cucu. Ya, kita perhatikan baik-baik. Kemudian ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi seorang perempuan bagian dari laki-laki. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Tidak ada pasangan yang satu laki-laki dengan dua perempuan, gitu ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Ayat yang ke-24, perhatikan baik-baik.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Jadi katanya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Kata istri di sini perempuan, bukan laki-laki. Kata suami di sini ya ada seorang laki-laki yang disebut menjadi suami. Kalau ada istri ada suami. Suami itu adalah laki-laki, ya. Katanya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Menjadi suami istri. Ya, papa kamu meninggalkan ayah ibunya artinya apa? Bukan artinya wah lupain ayah ibu, bukan. Artinya menjadi keluarga baru dengan mama kamu. Ya, dari papa dan mama kamu lahirlah kamu. Ya, papa punya seorang istri sehingga mempunyai anak-anak. Mama kamu punya seorang suami sehingga mempunyai anak-anak. Bukan karena papa dengan seorang laki-laki lalu lahir kamu, atau mama dengan seorang perempuan lalu lahir kamu. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan untuk menjadi orang tua. Ya, untuk menjadi pasangan suami istri. Sehingga dari pasangan suami istri ini lahirlah anak-anak. Ya, bukan pasangan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Di dalam dunia ini pasangan laki-laki dengan laki-laki, perhatikan baik-baik, bukan pasangan main badminton, bukan pasangan games tertentu, itu bukan pasangan suami istri. Mereka tidak melahirkan anak-anak. Ya, kalau kemarin ada pemain pasangan perempuan, ya pemain badminton yang memenangkan medali emas di Olimpiade. Di Indonesia mempunyai pasangan ganda, katanya pasangan ganda perempuan pemain badminton yang menghasilkan piala emas, ya medali emas di Olimpiade kemarin di Jepang. Nah, pasangan ganda putri yang sangat membanggakan setiap kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi itu bukan pasangan suami istri, pasangan bermain badminton. Yang firman Tuhan maksudkan di sini adalah pasangan suami istri menjadi ayah dan ibu. Gak ada laki-laki menjadi ayah dan ibu. Tidak ada perempuan dengan perempuan menjadi ayah dan ibu. Ya, laki-laki dengan laki-laki tidak bisa menjadi ayah dan ibu. Perempuan dengan perempuan tidak bisa menjadi ayah dan ibu. Perhatikan baik-baik. Di dalam dunia ini ada istilah pasangan homo, ya, artinya apa? Laki-laki dengan laki-laki. Pasangan lesbian itu artinya perempuan dengan perempuan. Itu adalah sesat. Itu adalah dosa. Ingat baik-baik anak-anakku, setiap kerabat dan sahabatku, seluruh keluarga besar SKBB yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan tersesat. Ya, kita adalah ciptaan yang sempurna, laki-laki dengan perempuan, bukan pasangan laki-laki dengan laki-laki, bukan pasangan perempuan dengan perempuan. Itu adalah dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau menciptakan kami sempurna. Kalau dunia ini di dalam kendali si iblis
ingin menyesatkan kami. Seolah-olah Tuhan menjadikan, Tuhan menciptakan manusia pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan berpasangan dengan perempuan. Tuhan mampukan kami supaya kami terus mengingat hal ini, bahwa itu adalah dosa. Jangan biarkan kami tersesat ke dalamnya. Dan Tuhan, kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, kami mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban untuk menjaga anak-anak kami dari kesesatan ini. Tolong ya Roh Kudus, tolong anak-anak kami, tolong setiap kami dari ancaman penyesatan ini. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami dari pikiran yang sesat, dari segala pengajaran-pengajaran yang sesat, dari keinginan-keinginan yang sesat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berserah, menyerahkan hidup kami, menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, supaya tangan kuat-Mu sendiri yang melindungi setiap kami, yang melindungi anak-anak kami dari kesesatan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kesesatan, segala perbuatan yang sesat dari kehidupan kami dan kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala tontonan, segala film-film, bacaan-bacaan, cerita-cerita yang menyesatkan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para orang tua, jaga anak-anak kita. Para guru, jaga setiap siswa yang Tuhan percayakan. Setiap murid yang Tuhan percayakan. Jangan biarkan mereka tersesat. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Sampai bertemu besok pagi.